Yo halo semuanya, kembali lagi di channel Java 05 coy. Dan hari ini kita akan bahas Ultraman Theo episode ke-7. Kira-kira gimana buat episode 7 kali ini? Langsung saja kita bahas coy, let's go. Episode ini dibuka dengan melanjutkan scene yang episode kemarin ya teman-teman, dimana di sini Pucci mengamuk dan dia pun berubah menjadi mode raksasanya coy di sini. Setelah melihat Pucci yang berubah menjadi raksasa, Theo, Kana, dan yang lain pun terkejut banget coy melihatnya. Di sini pun Pucci mengeluarkan jurus serangannya, yaitu sebuah gelombang listrik gitu teman-teman. Tapi di sini tak berselang lama burung itu pun langsung kabur coy. Dan setelah itu pun Pucci kembali ke ukuran normal. Setelah pertarungan tersebut, Ibuki pun mencoba menyembunyikan Pucci agar tidak ketahuan oleh si Kyoko dan Profesor teman-teman. Dan di sini untungnya dibantu oleh Tomobechi coy. Setelah itu mereka semua pun berhasil berkumpul. Tapi di sini Emma kembali takut terhadap Pucci teman-teman. Seperti yang kalian lihat lah, di ini kayak takutan banget karena masih shock melihat Pucci yang monster imut kayak gitu bisa menjadi raksasa serem coy. Di sisi lain, Kyoko dan Profesor ini mencoba menyelidiki di ruang klub astronomi. Namun sayangnya di sini ditahan oleh si Rintaro. Tapi ujung-ujungnya si Kyoko dan Profesor ini pun tetap bisa masuk coy. Balik lagi ke Ibuki dan kawan-kawan. Di sini Emma yang masih shock pun merasa dirinya itu naif teman-teman. Tapi di sini ada Neng Kana coy mencoba menenangkan si Emma. Selanjutnya di sini Ibuki bilang bahwa kemungkinan Pucci ini bisa mengikuti perasaan orang lain teman-teman. Dan juga opini si Ibuki ini juga didukung oleh Kana, yang dimana Kana menceritakan bahwa saat ia mencoba menyuruh Tomobechi untuk evakuasi, di sini perasaan Tomobechi untuk melindungi itu sangat kuat teman-teman, sehingga itu juga kemungkinan yang membuat Pucci itu berubah menjadi raksasa dan mencoba melindungi Theo dan kawan-kawan coy. Lalu saat Ibuki dan teman-teman sedang makan, di sini Ibuki menemukan sebuah jurnal yang isinya ada informasi dan gambar sebuah burung berwarna merah yang mirip monster yang dihadapi oleh Theo teman-teman. Dan ketahuan juga fakta bahwa tempat yang saat ini mereka tinggali adalah tempat dari monster burung tersebut diciptakan. Di sini Ibuki pun mencoba mencari siapa orang yang menciptakan monster burung tersebut. Kemudian Ibuki menemukan sebuah paket yang terdapat nama orang, dan Ibuki pun langsung mencoba mencari orang tersebut. Dan ternyata orang tersebut adalah seorang dosen di kampusnya Ibuki coy, yang bernama Kazuko Eto. Di sini dosen yang bernama Eto pun bercerita bahwa ia tak sengaja menemukan telur itu, dan saat telur itu menetas, Eto ini tahu bahwa ini adalah spesies asing. Namun bukannya dilaporkan ke pihak berwenang, di sini Eto merawat monster burung tersebut hingga menyewa sebuah gudang coy. Seiring berjalannya waktu, monster burung itu tumbuh lebih besar daripada si Eto, dan si Eto ini tidak bisa menanganinya lagi coy. Jadi ia pun meninggalkan monster burung tersebut sendirian. Di sisi lain, di sini Pucci mencoba buat memperbaiki hubungan pertemanannya dengan si Emma coy. Dan di sini kocak banget sih. Di sini Emma terlalu oversharing di sini coy. Bahkan sampai membuat si Kana ini aja kebingungan cok. Namun tak berselang lama di sini pun peringatan kemunculan monster pun berbunyi coy. Dan monster burung itu pun kembali. Di sini pesawat drone dari UTTF pun datang dan menyerang monster tersebut. Tapi ya kayak kebanyakan film Ultraman lah. Pesawat di sini pun langsung pada hancur coy dalam sekali serangan. Di sini pun Ibuki mencoba mengajak Eto untuk bertemu si Vermilios coy, karena ia yakin mereka ini terikat seperti induk dan anaknya coy. Tapi di sini si Eto ini menolak hingga akhirnya ujung-ujungnya Ibuki pun pergi dari situ dan mencoba menanganinya sendiri. Dan di sini pun Ibuki berubah menjadi Ultraman Theo. Di awal pertarungan, Theo hanya membuat barrier hingga barrier itu pun mengelilingi si Vermilios hingga si Vermilios ini terjebak di dalam barrier tersebut teman-teman. Tapi ujung-ujungnya si Vermilios ini berhasil lolos dari barrier tersebut karena dipecahkan oleh dirinya.
Lalu di sini saat Theo ingin memberikan finishing pada si Vermilios, di sini pun Tamabeci datang bersama dosen Eto ya teman-teman. Ya, dan di sini pun Eto meminta maaf kepada Vermilios karena telah menelantarkannya dulu coy. Dan ia pun sangat menyesal. Setelah mendengar permintaan maaf dari Eto, si Vermilios ini pun pergi coy. Kembali ke grup astronomi, di sini Beci tiba-tiba membawa kucing-kucing yang dari rumah majikannya, coy. Di sini Ibuki pun cerita bahwa si majikannya itu ternyata berbohong soal perjalanan bisnisnya, coy. Ternyata si majikannya ini selama ini liburan pergi ke Hawaii, Pak, dan dia pun dengan teganya meninggalkan kucing-kucing peliharaannya. Jadi di sini pun Beci memutuskan untuk membawa 4 kucing itu untuk menemukan pemilik barunya coy. Lalu di akhir cutscene menunjukkan si Kyoko yang berhenti di sebuah hutan dan di depannya itu sudah ada monster coy. Gila. Dan ini pun memunculkan spekulasi misterius lagi untuk si Kyoko ini. Apa maksudnya ini coy? Dan itulah bahas-bahas Ultraman Tale episode ke-7 coy. Gimana menurut kalian nih episode kali ini? Menurut gue sih ini kita bakal ngelanjutin sosok misterius dari si Kyoko ini ya teman-teman. Tapi ya karena episode depan itu episode recap, kita lanjut nantilah di episode 9. So bagi kalian yang sudah menonton video ini, terima kasih dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya teman-teman. See you guys in next video. Bye bye.